Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak bapak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan luar biasa. Oke, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pengurangan pecahan. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai penjumlahan pecahan. Di situ ada penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, kemudian penjumlahan pecahan desimal, dan berbagai bentuk pecahan. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang pengurangan pecahan. Ya, anak bapak silahkan mempersiapkan diri, persiapkan alat tulis, duduk dengan rapi, dengan tenang dan mendengarkan video materi yang bapak jelaskan. Ya, baik, mari kita mulai. Materi yang akan bapak bahas kali ini yaitu tentang pengurangan pecahan. Oke. Nah, di pengurangan pecahan itu terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengurangan pecahan biasa. Kemudian poin yang kedua, pengurangan pecahan campuran. Poin yang ketiga yaitu pengurangan pecahan desimal. Dan poin yang keempat yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk poin keempat, Bapak akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Bapak di sini akan membahas dari poin pertama sampai poin ketiga. Oke. Sekarang kita bahas yang poin pertama, yaitu pengurangan pecahan biasa. Di pengurangan pecahan biasa ini sama caranya pada saat anak Bapak mengerjakan di penjumlahan pecahan. Nah, cuman tandanya berbeda. Yang kemarin kita sudah bahas yaitu penjumlahan, sekarang pengurangan. Jadi tandanya min di sini ya. Nah, di pengurangan pecahan biasa ini terdapat 2 poin yang harus kita pelajari atau dibagi 2. Yang pertama, kita bahas pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, dan yang kedua, pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kita bahas untuk yang pertama dulu, yaitu pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Di sini Bapak mempunyai contoh, yaitu 4/3 dikurangi 2/3. Sama dengan, nah di sini kan penyebutnya sama, yaitu 3 dan 3. Jadi kita langsung kurangkan saja pembilangnya, yaitu 4 dikurang 2/3. Nah, 3-nya ditulis 1 saja ya, karena sama. Jadi sama dengan 4 dikurang 2 berapa anak bapak? Ya betul, 2/3. Nah, itu adalah contoh pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Oke, anak bapak di rumah paham? Bapak percaya anak bapak di rumah paham. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang B, pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Nah, di pengurangan pecahan biasa ini dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Pasti anak-anak bertanya-tanya, gimana Pak caranya? Oke, baik, di sini ada contoh soal. Nah, 2/3 dikurangi 1/4. Nah, di sini kan penyebutnya berbeda. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut di sini banyak berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan dikalikan silang, kemudian mencari KPK. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan menggunakan kali silang.
Nah, sama dengan yaitu dikali silang dulu. Nah, ini ya. Jadi sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 4. 2-nya dari mana? Dari sini. 4-nya dari mana? Dari sini ya. Per 3 kali 4. 3 kali 4 dari mana? Dari 3 ini. Dari penyebut-penyebutnya di sini ya. Oke. Dikurangi. Nah, 1 kali 3. Ini 1 kali 3 per 4 kali 3. Ini 4 kali 3. Ya, nah Bapak ya. Oke. Kita lanjutkan. 2 kali 4 itu sama dengan 8 per 12. 12-nya dari mana? Dari sini. 3 kali 4 itu kan sama dengan 12. Kemudian dikurangi 1 kali 3. 1 kali 3 berapa anak Bapak? Ya betul, 3 per 12. 12-nya dari mana? Dari 4 kali 3. Itu sama dengan, di sini penyebutnya sudah sama ya anak Bapak, sama-sama 12. Jadi kita langsung kurangkan pembilangnya, yaitu 8 dikurang 3 per 12 sama dengan 8 dikurang 3 berapa anak Bapak? Ya betul, 5 per 12. Oke, sampai di sini anak Bapak di rumah paham? Oke, saya rasa anak Bapak di rumah pintar semua, jadi paham. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu tentang pengurangan pecahan campuran. Di pengurangan pecahan campuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Kemudian yang kedua, pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama dulu, pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Nah, contohnya seperti apa Pak? Di sini Bapak mempunyai contoh, yaitu 2 4 per 3 dikurang 1 2 per 3. Nah, di sini kan penyebutnya sama. Jadi, kita tidak usah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kita langsung kurangkan saja. Nah, di sini ada pembilang 2 dan di sini ada pembilang 1. Jadi, kita harus kurangkan dulu. Nah, 2-nya taruh sini, 2 dikurang 1. Nah, kemudian pecahannya 4 per 3 dan 2 per 3 ini dikurangkan. Jadi, di sini ya, nah muncul 4 dikurang 2 per 3. Nah, di sini kan penyebutnya sama, jadi kita langsung kurangkan 4 dikurang 2. Nah, gitu ya. Jadi di sini 4-nya ke sini, ini 2-nya ke sini. Nah, gitu kan? Oke, anak Bapak di rumah pasti paham. Berarti sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2 per 3. Jadi hasil dari pengurangan 2 4 per 3 dikurang 1 2 per 3 itu hasilnya sama dengan 1 2 per 3. Gitu ya. Oke, anak Bapak di rumah pasti paham. Oke, selanjutnya kita bahas yang poin kedua, yaitu pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Contohnya, di sini Bapak mempunyai contoh soal 3 2 per 3 dikurangi 2 1 per 4. Nah, sama dengan, oke, di sini kan penyebutnya berbeda. Jadi kita harus samakan penyebut terlebih dahulu. Namun di sini ada pembilang di depan ya. Ada pembilang 3 dan 2. Nah, kita kurangkan dulu. 3 dikurangi dengan 2. Nah, di sini pecahannya kita kurangkan, yaitu 2 per 3 dikurangi 1 per 4. Nah, ini kan penyebutnya berbeda nih, kita kalikan silang. Nah, jadi sama dengan kita kali silang. Nah, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1, kemudian kalikan silang. Nah, 2 kali 4 per 3 kali 4 dikurangi 1 kali 3 per 4 kali 3. Nah, kemudian sama dengan ini 1, 2 kali 4 sama dengan berapa anak Bapak? 8 per 12. 12-nya 3 kali 4 ya. Dikurangi 1 kali 3 berapa anak Bapak? Ya betul, 3 per 12. Jadi sama dengan
Ini kan penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung jumlahkan saja pembilangnya ya. Berarti 1, 8 dikurang 3 per 12. Jadi sama dengan hasilnya 1, 5 per 12. Jadi pengurangan antara 3, 2 per 3 dikurangi 2, 1 per 4 hasilnya sama dengan 1, 5 per 2. Oke, sampai di sini anak bapak di rumah paham? Saya rasa anak bapak di rumah paham semua, karena bapak percaya anak bapak di rumah semuanya pintar. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu membahas tentang pengurangan pecahan desimal. Oke, nah bapak mempunyai 3 contoh nih. Contoh yang pertama yaitu 0,7 dikurangi 0,4. Nah dikurangi ya, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Ini komanya tulis 0 dikurang 0 sama dengan 0 gitu ya. Nah pasti anak bapak di rumah paham. Oke, contoh yang kedua, di sini bapak mempunyai contoh 0,17 dikurangi 0,11. Nah dikurangi di sini 7 dikurang 1 sama dengan 6. 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Oke, untuk contoh yang ketiga, nah 0,15 dikurangi 0,1. Nah di sini kan langsung saja, berarti turun 5 turun, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0,0 sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu materi yang bapak sampaikan. Tadi bapak sudah menjelaskan tentang pengurangan pecahan. Ada apa saja tadi di pengurangan pecahan? Yaitu yang pertama, pengurangan pecahan biasa. Yang kedua, pengurangan pecahan campuran. Yang ketiga, pengurangan pecahan desimal. Nah, itu tadi pembahasan yang bapak sampaikan. Semoga penjelasan materi ini yang bapak sampaikan, anak bapak di rumah dapat mengerti dan dapat memahami materi yang bapak sampaikan. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi. Namo Buddhaya.